lepas. Bisa lepas? Bisa lepas? Bisa. Ngomong bisa pun nggak lepas. Siapa mau lepas? Bisa. Bisa? Pasti. Ngomong tuh lepas lah. Anda mau teriak, nggak bakal ditangkap Pak Fahmi, nggak percaya sama saya? Nggak masalah. Udah, guys, percaya sama saya. Siapa mau lepas? Saya. Gitu dong. Belajar jadi anak kecil di sesi training. Lepas gitu loh. Jangan tertekan, jangan beban. Aduh malu Pak izin aku Pak. Izin besok apa? Wis Fahmi gak ada izin-izinan lah. Yang penting lepas total. Bisa? Loh saya gak izin. Lepas. Kenapa takut? Siapa mau lepas? Besok banjir kakak. Orang yang suka kredit hutang dibelinya tuh percaya bahwa dia rezeki sulit masuk. Hutang ini lunas, hutang lagi. Hutang yang lunas, hutang lagi. Udah lunas, hutang lagi. Tambah gelitak, tambah hutang, tambah banyak. Nah, orang yang polanya seperti ini, rupanya ini. Berikutnya lagi, nggak mungkin punya uang berlimpah. Dia punya. Aku ini jujur, pernah diramal. Jadi orang sukses. Duh iya, bentar. Ini terlalu lepas ya misalnya. Diramal tahu apa? Oh ini langsung. Karena tak lihat. Weton itu lahir, iya kan? Senin Kliwon, hubungannya apa? Terus tanggal lahirmu ini tanggal lahirnya orang susah. Menurut adat Jawa. Dan lihat sionya ini sio kuda lah. Sio kuda ini isinya sionya ini adalah kerja keras terus. Dan dilihat lagi sionya sapi. Sapi itu kerjanya susah. Lahirnya pagi hari. Pagi hari itu kerjanya terus. Terus kemudian dicek lagi pacunya, di buntutnya sapi, mati. Setengah mati. Ini kalau orang Tionghoa, kalau orang Jawa ada lagi ya. Saya lupa ya potong-potongnya apa itu. Tapi sama, di program belinya masuk. Tahu apa yang terjadi? Nggak punya uang berkah. Akhirnya rezekinya nggak lancar. Gara-gara siapa? Gara-gara paranormal. Ya, akhirnya sekarang banyak paranormal di RCTI. Ketik rek, sepas. Rezeki Anda kurang melimpah. Asmara Anda bermasalah? Hubungi pakarnya. Ketik rek, sepas. Anda yang lagi galau nonton TV langsung di SMS. Cret, 5.000 kepotong. Betul ya? Udah 5.000 kepotong nyumbang ke dia. Dan tipsnya, padahal tipsnya loh, gak kacik di buku Badai Pasti Berlalu. Tak jamin sama saya. Loh iya. Tipsnya sama, saya tuh ya, saking pengen tahu, bukan karena ngetes saya punya nasib atau apa. Saya pernah sekali SMS. Saya mau tahu sih jawabannya apa. Oh gini. Pulsa saya dihabisin Pak. Kenapa? Malah pulsa saya dihabisin. Wah ini. Tolong saya SMS ya. Ya tak apa-apa. Gak apa-apa. Sekali kali pulsa saya. Nah, karena itu rezeki kurang lancar. Kenapa? Ya ini tadi. Ya ini tadi. Kalau ibu waktu muda atau kapan sering berguru atau sering ketemu sama paranormal bermerek ini. Terus diramal menjadi di delok raine nganggo penyakit. Oh saya malah dilamar kaya kok. Lah ya bagus. Dilamar atau diramal Bu ya? Dilamar. Wah, saya pikir dilamar. Ya wis apa-apa. Amin lah Bu ya, diramal kaya Bu ya. Oke, next lagi berikutnya. Belum. Kebiasaan berpikir bahwa rezeki itu sulit. Ayo. Cari prospek itu sulit. Siapa percaya? Ini mau angkat tangan tapi sungkan. Jujur, siapa yang cari KKD sulit? Loh, sulit kan? Nah, ini akhirnya apa? Selalu kesulitan. Loh, karena sulit kok. Bener. Cari KKD sulit. Siapa yang percaya KKD datang sendiri? Loh, saya loh Bapak Ibu sekalian. Saya tuh punya belief, KKD pasti ngoro dewi. Loh, harus itu. Ini bukan over PD ya, bukan. Tetap harus presentasi, tetap harus follow up. Tapi beliefnya diperbarui. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Ya, ini next. Terus kebiasaan berpikir bahwa selalu bermasalah. Saya ini orang bermasalah. Akhirnya selalu tertimpa masalah. Next, slide berikutnya. Siapa yang selalu bilang, nggak bisa. Angkat tangan. Ngaku aja. Manajer, nggak bisa. Pertahankan 5 juta PP, nggak bisa.
Kuala Lumpur, nggak bisa. Akhirnya selalu nggak bisa. Akhirnya kurang daya tangkap atau lambat memahami apapun. Nah, terus kemudian kebiasaan bilang bodoh. Kamu itu telo, puhung, ubi rambat, ubi jalar, dikeluarkan semua nih, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu sadar, kenapa nih? Mindset. Kalau sudah tua ini susah paham, Pak. Bapak harus tahu. Yang bisa tuh cuma anak muda, Pak. Bapak Ibu sekalian, emang Pak Sembiring itu nggak cukup tua. Ibu ini ada 73 umurnya. Berarti masih muda loh. Oh enggak lah. Pelecehan itu. Jangan gitu ya. Laku lagi nanti. Balik, Pak. Paham maksud saya? Tidak boleh merasa diri. Ketika orang sudah percaya dia sudah tua, sebenarnya dia sudah tua. Percaya Mas? Tapi meskipun Anda berubah, mata udah plus, garis keriput sudah ada, tapi kalau Anda jiwanya tetap muda, Anda nggak masuk golongan ini. Saya loh sekarang, kaget saya. Kalau saya main basket, tahu sama anak-anak kayak Ratu dipanggil apa? Suk! Saya dipanggil Suk. Wah, patah saya pikir. Ada yang salah dengan apa saya ini sudah tua gitu ya, dipanggil susu. Oke, yuk, ini yuk. Jelok sih, Pak. Kowe ini ngerti sopan santun kan? Itu level kampung. Saya ajak ngomong gini. Kamu tahu, kok panggil saya ini susu? Umurku loh, sebenarnya sama kamu nggak beda jauh. Masa sih susu? Loh, Sukma. Ini bercanda loh ya. Nah, saya ngomong ya kan. Kok jangan panggil saya ini susu, jangan panggil saya ini Om. Aku paling sering dipanggil Om. Paling sering dipanggil Om. Di Twitter apalagi, Om minta kiannya ampun. Loh iya loh Bapak Ibu. Mungkin saya, teman saya Ipo Santosa tahu ya, penulis buku 7 Keajaiban Rezeki. Dia paling enak dipanggil Om. Ini lihat di Twitternya, paling nggak seneng dipanggil Om. Karena Ipo itu sama saya umurnya sama. Makanya Bapak Ibu saya, percaya sama saya. Jangan merasa tua. Meskipun Anda sudah tua, karena usia itu ada dua. Satu usia biologis, satu usia kronologis. Usia biologis boleh 70, tapi kronologisnya masih tampak 50. Mengerti? Pak Yos Martono, awet muda. Usia 47 loh. Tapi penampilannya kayak orang 37, betul ya? Iya. Betul. Keren penampilannya. Kenapa? Usia biologisnya 47, tapi kronologisnya seperti orang 37. Betul. Nah, ayo leader-leader ini, Anda ini jual produk apa? Cantikan. Selain kecantikan apa lagi? Kesehatan. Kalau jual produk sehat dan cantik, Anda sendiri harus apa? Cantik. Cantik dan sehat kan? Iya. Betul? Betul. Nah, kalau Anda sendiri merasa tua, bisa buat orang sehat dan cantik? Nggak bisa. Ya pantas saya golek KKD-an. Karena Anda sendiri sudah merasa tua dan jelek gitu. Welek lagi, ukulan, burik, ya repot. Wis pertu kabeh itu bahasanya ya kan? Kenapa Anda sudah merasa seperti itu? Gak payu apa iki apa gak payu wong gak gelem mbek aku iki. Lho iya, tapi karena Anda merasa diri Anda itu seperti itu. Mbok dilihat dulu ngaca, lihat wajah. Wah, luar biasa. Tatap wajah. Tambah lihat, tambah keren. Itu kayak Pak Jonathan, sering update, aku ganteng gitu. Wah ini antara cover PD sama apa nggak tahu saya. Tapi ya seperti itu mindsetnya gitu. Mirip Go Jumbio ya, Go Jumbio ya. Iya. Aril. Artinya gini loh ya, Anda yang penting Anda itu cinta diri Anda. Ya, tapi jangan narsis. Tahu narsis? Itu over mencintai diri itu namanya narsis. Itu keterlaluan, fotonya sambil gini. Terus gini. Loh, Pak Chandra kok ngerti loh, saya ini ngikuti perkembangan zaman. Emang saya nggak ngerti ya kan? Terus gini. Iya. Empat lah sudah Bapak Ibu. Sudah tua, susah paham. Sering dong, pesimis, kurang percaya diri. Takut pada diri sendiri, takut tidak berhasil, takut tidak sesuai harapan. Siapa takut gagal? Loh, gagal itu bagian dari sukses.
Gagal itu paketnya sukses. Kalau botol itu ada botol ada tutupnya. Gagal itu tutupnya. Kalau Anda masih takut gagal, berarti Anda nggak bisa sukses. Siapa takut ditolak? Bagus. Tadi mau angkat tangan nggak berani. Sudah mulai sadar banyak. Ya, oke ya. Selain ini kan Anda bawa pulang, dibaca lagi sampai rumah. Terus malam berdoa, semua kesalahan itu minta ampun sama Tuhan. Ampuni supaya mindset ini harus hilang. Gitu loh. Betul Bapak Ibu? Betul. Next. Persepsi nggak pernah sembuh. Nah ini, kalau orang kena sakit sesuatu dan dia percaya nggak sembuh, pasti nggak sembuh. Kenapa? Dia percaya nggak sembuh. Percaya nggak sembuh. Ya, selalu sakit-sakitan. Kemudian persepsi penyakit. Nah ini keturunan. Pak, aku ini diabetes keturunan dari orang tua. Cek sanone awakmu ini. Dituruni penyakit sih enggak gitu. Loh ya benar loh ini. Saya pernah cek akor satu orang, dia ngomong, "Pak, saya ini diabetes memang ada, Pak, karena keturunan orang tua." Wah, mati. Mati bin ajaib ini saya ngomong. Kenapa? Karena dia percaya diabetes penyakit keturunan. Loh Pak, sebenarnya diabetes penyakit keturunan atau enggak? Sebetulnya diabetes itu penyakit keturunan, penyakit otak, mindset yang salah. Karena itu turun-temurun dan diyakinkan lagi sama dokter. Iya, dokter itu suka anyakin. Lah iya. Bu, pernah dengar dokter jantung tapi sakit jantung? Iya. Loh, dokter kanker sakit kanker, pernah dengar? Dokternya kayak suara-suara dewe. Saya bukan berarti suaranya nggak percaya dokter, bukan. Tapi setelah ikut training ini dirubah persepsinya. Bahwa sehat itu bukan di tangan dokter, tapi di tangan diri sendiri. Betul? Betul. Siapa punya keturunan diabetes? Saya. Nah, ini belit ini semuanya, belit ini semuanya, dibuang beli. Tapi saya nggak kena diabetes. Nah, kenapa? Karena sudah minum SGM. Oh, tambah satu lagi Bu. Diyakini bahwa diabetes itu bukan penyakit keturunan. Diyakini. Yang tadi yang katakan diyakini diabetes bukan penyakit keturunan. Disambut oleh Profesor Chandra Putra Negara. Loh ini benar. Loh, saya pernah ngomong gini sama dokter. Dokter percaya bahwa diabetes penyakit keturunan? Literaturnya mana? Loh gini loh Pak, secara sudut pandang literaturnya mana? Karena secara genetik literaturnya mana? Tunjukin saya. Kalau nggak bisa jangan dipercaya. Loh Pak, tapi secara DNA ditambah lagi Bapak meyakini, jadi Pak, nyata. Ngomong aja saya gendeng temen. Loh ya sungguhan. Apa dia tenang. Sampel double. Loh pasti. Tapi aku sukses. Bisa sih. Saya luar biasa. Mantap. Pasti gitu. Kenapa? Mindset, beli. Nah, malam ini banyak yang kena tusuk ini, rupanya. Persepsi penyakit keturunan. Terus pas kumat lagi penyakit. Duh, kambuh nih. Iya turunan apa? Bu aku ini dikait penyakit sing api-api ngono lho. Papanya disalah lho, kurang ajar lho. Kalau papanya ngomong ini, "Bu pengen aku gelem iku engkong lu sing ngasih." Dobel ya. Loh iya loh ini. Ini kan keterlaluan ini. Akhirnya saling menyalahkan. Saya pernah ada sebuah cerita. Mau dengar cerita? Ceritanya ini begini. Sudah ketawanya nanti dilanjutkan. Iya, nanti gini loh. Ini bicara soal diabetes keturunan ini seru ya. Saya pernah ngomong kayak gitu ya sama seorang aktor, langsung mukanya berubah. Oh jadi bukan keturunan Pak? Ya bukan, ya ada dulu dituruni informasi yang enggak. Benar. Ya kan? Nah, kita lanjut. Ada seorang anak. Dia itu melihat ibunya kalau masak sosis. Itu pasti dipotong kiri, dipotong kanan. Baru dimasak. Dia goreng sosis. Nah, suatu hari anaknya ini kritis. Dia tanya sama ibu, "Mah, kenapa goreng sosis itu potong kiri, potong kanan?"
Oh, gini punya. Cara goreng sosis yang benar harusnya gitu lah. Oh, gitu ya. Iya. Tapi apa benar gitu, Mas? Lu sudah gitu. Kebetulan neneknya masih hidup. Ya tanya sama nenek. Nenek, sebetulnya cara bikin sosis itu apakah? Potong kiri, potong kanan. Oh, gini loh, Nak. Nah, neneknya cerita. Waktu itu dulu, nenek itu di rumah, loyangnya itu kecil. Kalau masak sosisnya itu panjang, nggak cukup. Karena loyangnya itu segini, sosisnya segini. Akhirnya supaya sosisnya cukup, harus dipotong kiri dan kanan. Supaya sosisnya bisa digoreng. Iyalah, jadi rupanya cara buat sosis yang benar bukan harus dipotong kiri dan kanan, gara-gara loyangnya tidak cukup. Oh gitu. Nah, kita sering nggak dapat pemrograman atau mindset yang sebetulnya asal usulnya nggak jelas dari orang tua kita. Kita sering nggak dikasih mitos sama orang tua kita. Oh, nek Sionaga masih sukses. Ayo con paling seneng. Aku nek golek domen Sionaga. Wah, nek sore ulo bocah iki. Sakno lho sing ulo Bapak bisa lihat. Loh, Bapak ini maaf ya. Saya cek literaturnya enggak ada. Teman saya Sionaga gagal semua tuh banyak. Banyak. Hari ini gak tanya-tanya banyak. Ini bukan masalah sio. Maaf. Ini dari orang tua, ya. Jadi ini program. Terus yang sama ini, waduh, wis temenan kon tamu ya. Pokoke wong iku sing raine iku cilik. Mari ngono pipine kempes iku pasti gak bawa bejo hari. Jadi besok orang yang mukanya kempong kayak gini. Ojo di prospek. Garai sial itu. Tapi golek sing pipine lemu. Yang ini loh, apa telinganya gemuk-gemuk. Wah, itu Mbak Ogi. Tak pilih Bapak Ibu, downline saya itu yang mukanya gemuk-gemuk. Yuk gak melaku-melaku itu Bapak Ibu. Ini masalah bukan di situ. Ini ada mindset yang gak bener ini. Nah, ini seringkali kita ketemu mitos yang salah. Ayo, sampai detik ini disadari mitos yang keliru itu apa? Ya, oke, next Pak, terakhir Pak. Nah, siapa yang orangnya suka temperamental, ngamuan, ayo. Ayo, ngaku. Suka marah, ngamuan. Ketemu sopo yang cuma orang ngaplok aja. Oh, ini tuanya ya. Tuanya ini suka sakit urat tuh ya. Loh, bener loh, persediaannya nanti. Sekarang enggak, tuanya nanti. Deglong buat tuanya. Loh, tenang loh. Nganggu, ini loh apa? Iya loh. Suka galak dan kalau bicara keras. Muka sampai urat itu keluar sak biji-biji gitu. Main. Kalau tuanya, loh ini serius. Orang yang suka sakit rematik waktu tuanya, lihat waktu mudanya masih galak loh. Bu jadi orang itu yang katanya ngajari ikhlas, tapi gua lagi minta ampun. Temperamental lagi. Suka keras kepala lagi. Ya, jangan ya. 2, sering jengkel. Nah ini, siapa yang suka mendendam? Aku. Melankolis ini rupanya. Nah, ayo. Gak apa-apa, aku aja. Ini ajar kok setiap orang. Kamu mau disembuhkan nggak? Yang panjang, yang panjang. Nah, sering jengkel. Sering jengkel sama aja, wes sering jengkel. Pokoknya, kena masalah dikit jengkel. Kena masalah dikit. Karena ini awas ya. Nah ini rezekinya juga serem. Nah akhirnya suka sakit kepala. Nah tuh tawan tuh. Terus suka peradangan. Nah ini bener loh. Ini saya cek loh bukunya ini. Ini scientific loh ini. Jadi orang yang suka sakit kepala dan suka peradang itu artinya orang itu sering jengkel dan nyimpang marah. Ayo cek hati-hati masing-masing. 3. Suka sedih. Sedihnya berkelanjutan. Sedihnya keterlaluan. Dipendem, terus dipendem, sedihnya dipendem, sambil tangannya gini-gini juga, dipendem. Melong ini tangannya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini, gangguan paru-paru. Loh, ini bener ini. Ada cek ahli paru-paru. Orang yang kena kanker paru-paru itu pasti orang itu suka jengkel dan orang itu suka nyimpan stres dan orang itu suka makan hati, suka luka batin.
Halo, Bapak Ibu. Yang suka luka batin, yang suka nggak ikhlas, yang suka jengkel dendam. Gini loh Pak Chandra, masalahnya ini bukan salahku, Pak. Masalahnya itu gini-gini. Loh, kanker paru-paru itu tuh. Loh semua nih. Yang ngomong itu sudah gini-gini, ngotot tuh Bapak Ibu. Sampai matanya hitam itu mau keluar gitu loh Bapak. Nah kalau sudah alisnya tuh naik-naik gitu, wah itu bahaya. Menyimpan kesedihan, stres Bapak. Materi hari ini berbobot ya. Berarti yang kemarin nggak berbobot. Kemarin nggak belok. Waduh, salah dewe nggak belok. Jangan nyalain orang lain. Kalau sering ikut pertemuan pasti dapet. Ya, nggak boleh nyalakan upline. Ini kan bisnis kita sendiri. Ya, ayo next. Kita lihat. Siapa yang suka gelisah? Cemas, khawatir, panik. Tuanya kena gangguan pencernaan, saluran kencing. Loh, ini serius nih. Ini sudah diteliti. Anda tahu orang yang suka kena liver itu berarti hidupnya itu suka tertekan. Saya punya teman kanker livernya sampai jebol, itu tertekan. Tahu dalam iskan kenapa ganti hati? Ya, hidupnya penuh tekanan. Sudah sekarang sukses, selesai besarkan Jawa Pos, sekarang cari tekanan baru. Jadi Menteri BUMN. Ini kan hidupnya tertekan terus. Tapi dia entrepreneur yang hebat sih, saya akui. Tapi ya ini, levelnya masih kena. Nah, siapa yang suka selalu takut, paranoid? Kelihatan ini takut. Kelihatan Pak Dedi takut. Kelihatan hewan takut. Kelihatan ulat bulu aja takut. Kelihatan kecoa takut. Pokoknya ketakutan terus paranoid. Nah, beda. Ini orangnya suka gampang capek. Bangun tidur, kok saya rasanya kurang ya turunannya. Wes mari tangi mana? Kok saya kurang mana turunannya? Turun terus aja. Loh, kalau seperti ini rupanya karena dia selalu takut, paranoid. Kemudian menahan emosi. Dia tuh nggak bisa melampiaskan. Ngempet. Yes. Dan dia itu disimpan. Nggak ada tempat yang mau disalurkan. Konsultasi sama upline, ada masalah? Enggak. Masalah tutup. Padahal aku banyak beban, tapi malu aku nyampein upline itu. Oh enggak apa-apa. Nah, orang yang seperti ini gangguan ginjal. Ini benar loh ini. Orang yang kena gagal ginjal itu suka ngempet. Kasian. Serius. Ini mau minum SOD 200 kotak pun gak waras, nih suka ngempet keadilan. Jadi penyakit psikosomatik ini harus dibuang. Ya, terakhir suka nyimpan emosi dendam. Nah, orang yang tekanan darahnya tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Siapa tekanan darah tinggi? Angkat tangan. Bu, nih. Betul kan? Betul kan? Menahan emosi. Betul. Siapa yang tekanan darah rendah? Nah ini, sama ini. Sama. Tinggi rendah sama ini sebetulnya. Iya sama. Sami mawon. Nah ini, tahu kenapa ya ini? Oke. Tahu salah satu caranya untuk membuang ini? Oke, ikuti gerakan saya. Semua dilepas. Semua cari tahu apa masalah Anda. Cari satu aja. Disadari. Misalkan saya suka nahan emosi, mulai hari ini saya sadar saya nggak mau lagi nahan emosi, saya mau belajar lepas, saya mau belajar ikhlas. Oke, ikuti saya, kata-kata saya. Saya sadari dari segenap pikiran dan perasaan bahwa saya menyimpan, sebutkan, masing-masing kan beda-beda. Saya menyimpan perasaan apa itu? Coba Anda bilang dalam hati. Saya menyimpan itu dan mulai hari ini, mulai detik ini, saya akan buang perasaan tersebut. Dan saya apabila jumlahnya 1 juta, nah, nanti Anda tarik nafas, Anda bayangkan perasaan itu ada angka 1 juta di otak Anda, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dalam hitungan ketiga dibuang.
Ya, nanti tarik napas yang panjang. Dan saya sadari, saya ingin membuang semua perasaan tersebut, seutuh-utuhnya, dan saya ikhlas membuang semuanya, tidak tersisa sedikit pun, baik di pikiran maupun perasaan saya. Sekarang tarik napas yang dalam. Bayangkan 1 juta 1 0 0 0 0 0 0. Buang semuanya. 1 2 3. Bagus. Sekali lagi. Saya sadari, saya menyimpan perasaan, sebutkan. Dan saya ikhlas, membuang sepenuhnya, seutuh-utuhnya. Apabila jumlahnya 1 juta, saya mau buang 1 juta 1 jutanya. Saya ikhlas. Tarik nafas. Buang dengan teriakan juga boleh. 3 2 1 buang semuanya. Good. Pokoknya yang penting Anda merasa lega. Anda merasa enteng, merasa lega. Silakan duduk. Baik. Percaya semua kasus ini pelan tapi pasti akan sembuh dengan sendirinya. Ditambah dengan Iwan SOB, ditambah dengan SKF, ditambah dengan soya bean, ditambah dengan kolostrum, semuanya organ Anda akan membaik. Saya doakan. Oke? Next, berikutnya. Sudah selesai. Ya, jadi materinya tolong dibagikan sekarang juga. Sekarang juga tolong dibagikan tahun ini. Oke, baik. Sesi ini sudah selesai Bapak Ibu. Saya juga merasa membawakan sesi ini bukan gampang ya. Meskipun banyak jok-jok lucu, jok-jok segar, tetapi sebetulnya di sesi ini saya juga membantu Anda meringankan beban. Ya, oke. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, ada yang merasa nggak enak di badannya sekarang? Ada yang merasa nggak enak, sesak atau apa? Ada yang merasa nggak enak di badannya? Nggak apa-apa, karena biasanya ya merasa nggak enak di mana? Dada ya. Oke, sekarang saya kasih tahu caranya gini, dipok-pok dadanya. Karena pasti ada tersimpan energi yang mungkin bertahun-tahun dipok-pok. Terus kepala-kepalanya ini belakang juga dipok-pok. Tidak apa-apa. Ini semua energi yang tersimpan di otak, di hati, dibuang semuanya. Perasaan-perasaan ini nggak apa-apa, semuanya dibuang. Ini nggak apa-apa ya, karena ini semua mindset yang tertumpuk di otak dibuang semuanya, dilepas semuanya. Ya. Harusnya Bapak Ibu, setelah sesi training impian dan setelah sesi pelepasan beban ini, besok 3 hari ke depan sampai 1 minggu ke depan KKD Anda akan banjir. Harusnya. Dengan cara kerja yang sama, pola kerja yang sama, rajinnya sama, tapi rezeki Anda akan meningkatnya lebih deras dan lebih luar biasa. Harusnya. Asal Anda ikuti semua seperti yang saya anjurkan. Ya. Dan